sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Ya, biar hujan di luar kita tetap ada Bible study, ada pemahaman Alkitab. Kita pentingkan ini sebab firman Tuhan ini adalah makanan kami. Jangan kita tidak mendapat asupan firman Tuhan. Setiap kali kita mendapatkan makanan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, di situ ada beberapa ayat-ayat yang mengisahkan atau memberikan tanda kepada kita bahwa kita akan mengakhiri surat Yakobus ini. Pasal 5 ayat yang ke-17, mari kita baca. 17, ya. Kita baca bersama. Sudah dapat? Mari kita berdiri dan kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa, ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekian. Silakan saya duduk kembali. Ya. Jadi manusia Elia ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi tidak ada keistimewaannya dia. Ya, sama seperti kita yang tidak punya keistimewaan apapun. Tapi Tuhan bisa pakai kepada Elia, Tuhan juga bisa pakai kepada kita. Ya, tidak mustahil itu. Dalam Roma, saya mau sedikit membacakan lebih dulu. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Coba tolong dibacakan. Ini ayat penting sekali untuk kita mengerti. Ya, ini ayat adalah ayat menentukan hidup kita di atas muka bumi. Ayat 36, silakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya, dan oleh Dia, ya, dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia. Jadi apa yang kita kembalikan kepada Dia itu sebenarnya berasal dari Dia. Oleh Dia, kita memperoleh, lantas kita kembalikan kepada Dia. Jadi apa yang kita kembalikan kepada Dia itu tidak ada perkara yang baru. Semua yang lama yang kita terima dari Dia. Jadi apa yang kita kembalikan kepada Dia itu, kita persembahkan kepada Dia, itu adalah yang kita terima dari Dia. Jadi tidak ada hal yang khusus yang baru yang kita terima dari, yang kita tidak terima dari Tuhan. Berasal dari diri kita dan kita berikan untuk kepada Dia. Ini Tuhan, persembahanku ini berasal dari diriku. Tidak ada itu, tidak ada, sekali-kali tidak. Semua
apa yang kita persembahkan. Hidup kita pun yang kita persembahkan. Harta benda kita yang kita berikan, itu semua berasal dari Dia. Jadi itu bukan perkara yang baru, yang belum pernah Tuhan, datang dari Tuhan. Ya, dan kita persembahkan kepada Dia. Tapi itu semua barang yang kita terima dari Tuhan. Itu juga asal usulnya dari Tuhan. Ya, coba kita membaca ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada Dia, sesuatu yang baru, yang bukan berasal dari Dia. Ini baru pertama kali saya berikan ini kepada Tuhan, ini bukan berasal dari Tuhan. Nah, ini berasal dari diri saya sendiri. Tidak ada. Semua yang kita persembahkan itu berasal dari Dia. Ya, coba terus baca. Sehingga ia harus menggantikannya. Ya, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, yang kemudian kita harus menggantikannya. Ya, tidak ada. Semua itu berasal dari Dia. Mari kita mau baca dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 16. 1 Tawarikh, Perjanjian Lama, pasal yang ke-29 ayat 29. Ayat yang ke-16. Ya Tuhan, Ya. Allah kami, Ya, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini iya. untuk mendirikan bagimu Untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu rumah yang bagi kudus namamu yang kudus. adalah dari tanganmu sendiri. Ini semua yang saya persembahkan kepadamu, kata Daud, untuk pembangunan rumah ibadah yang hebat itu, yang dibangun oleh Salomo anaknya. Ini semua adalah dari tanganmu sendiri. Ya, jadi tidak ada barang yang baru. Semua emas dan perak ini semua berasal dari Engkau. Engkau beri kepada saya kembalikan kepada Engkau. Ya, tidak ada barang yang baru. Tuhan itu luar biasa. Terus baca. Dan punyamulah segala-galanya. Dan punyamu lah segala-galanya. Semua punyamu. Tidak ada yang punya saya. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat Daud sendiri sebagai raja yang kaya raya, yang penuh kemuliaan. Waktu dia mati disebutkan penuh kemuliaan, kejayaan, macam-macam disebutkan di situ. Harta benda, kekayaan, ya, kemenangan demi kemenangan, tidak pernah dia kalah. 40 tahun jadi raja, tidak pernah kalah. Bayangkan itu. Ya, itu semua berasal dari Tuhan. Dan kalau dia kembalikan, persembahkan kepada Tuhan, itu tidak ada barang yang baru. Semua barang yang lama, yang dia peroleh dari Tuhan. Yang baru itu yang dari Tuhan. Dia terima, dia kembalikan kepada Tuhan. Setelah di sini Daud menyadari bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. Dan hartaku ini Tuhan yang punya. Tuhan yang punya. Itu dia mengakui di sini. Persis seperti dalam Roma pasal yang ke berapa tadi? 11. Ya, puji Tuhan. Coba sekarang saya ingin membacakan kisah daripada Nabi Elia. Kita bicara soal Nabi Elia di dalam Yakobus 5 tadi. Kita akan periksa hidupnya Nabi Elia itu bagaimana. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ayat yang pertama, kedua, ketiga. Mari kita baca lebih dulu ini. Ya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, Ya. kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, Ya. sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Tidak akan ada embun, apalagi hujan. Embun aja tidak ada. Terus, Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. ya, datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, ini perhatikan nih, baik-baik, perhatikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia.
Apa kata firman Tuhan? Ayat 3. Pergilah dari sini, Ya. berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, Sungai Kerit. di sebelah timur sungai Yordan. Ya, anak sungai Yordan, sungai kecil. Aku akan pakai burung gagak dan burung akan membawa roti. Ayat 6, coba membacakan. Pada waktu pagi dan petang, Ya. burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Nah, bukan main. Bawa roti. Roti yang enak itu dengan ham, ya. Daging ham yang masih fresh, yang masih panas, ya. Dan ia minum dari sungai itu. Kenapa Tuhan tidak pakai burung cendrawasih? Kok burung gagak? Burung gagak itu warnanya jelek, hitamnya jelek, nggak hitam mengkilat. Ya, dan bentuknya jelek, suaranya jelek. Kau. Katanya orang tua-tua dulu, katanya, ya itu katanya, jangan percaya, katanya. Ya saya tidak percaya, cuma saya bilang katanya, kalau ada suara burung gagak, itu tanda ada orang mau mati. Wah sekarang ini banyak orang mau mati setiap hari, banyak Pak. Berapa banyak burung gagak mesti kau. Dan sekarang sudah tidak ada burung gagak lagi di kota-kota besar. Jadi burung apa? Burung hantu. Hantu lebih-lebih tidak ada. Hantunya yang ada mungkin. Tapi burung-burung hantu tidak ada. Ya, itu kepercayaan mereka. Tuhan pakai burung-burung yang tidak bagus. Supaya jangan kita puji burung itu. Kalau cendrawasih yang dia punya ekornya panjangnya 1 meter itu yang bawa roti kepada kita. Nanti kita lupa makan rotinya, kita puji-puji sama dia. Nah ini seringkali kita suka puji manusia, kita puji pendeta, ini tidak baik, tidak boleh. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan kasih yang sederhana-sederhana. Burung yang sederhana. Ya, sungai yang kecil, bukan sungai yang besar, bukan sungai Yordan. Tuhan pakai sungai Kerit, anak sungai Yordan, yang kecil. Airnya kecil, jalannya. Supaya jangan berharap kepada air, jangan berharap kepada sungai, berharaplah kepada Tuhan. Kalau kalau dia disuruh hidup di pinggir sungai Nil, misalnya sungai Nil yang besar sekali yang tidak pernah habis airnya, nanti dia berharap kepada sungai Nil, tidak berharap sama Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Kalau kita mulai berharap kepada perkara-perkara dunia, itu satu hal yang Tuhan cemburu. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan kasih yang kecil-kecil, yang jelek-jelek, burung yang jelek dan sebagainya. Ya, datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi kepergian Elia ke sungai Kerit itu atas perintah Tuhan. Datanglah ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ada firman Tuhan yang datang kepada dia. Ada perintah dari Tuhan. Yang kedua, ayat 8 dan 9, mari kita baca. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, Ya. sungai itu menjadi kering, Ya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. untung dia tidak berharap sama sungai ini. Kalau dia berharap sama sungai ini, sungainya kering, dia terus jadi kering. Ya, hatinya dia jadi kering. Wah, bagaimana ini Tuhan kok begini? Kok memelihara aku cuma sementaran saja, tidak ada kepastian. Tapi tidak menjadi soal. Sungai boleh kering karena dia tidak berharap kepada sungai, dia berharap kepada Tuhan. Sungai boleh kering, boleh ada air, tetap saya berharap sama Tuhan. Ya, ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. dengar baik-baik terus. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ini sudah luar negeri. Sidon itu Libanon, itu bukan negeri Israel. Ya, itu sudah di luar Israel. Itu luar negeri. Ya, dan diamlah di sana. Terus, Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. aku akan suruh seorang janda yang sudah keriput, yang sudah tua sekali, yang sekurus kering, kerontang, tidak punya daging lagi. Wah, Tuhan bilang kalau janda kaya raya ya boleh. Tapi kalau janda begini mau kasih makan saya, kasihan saya sendiri, kasihan mau makan, tidak sampai hati mau makan. Dia punya apem, dia punya makanan, ya mereka makan apem begitu di sana.
bukan nasi. Ya, kenapa kok Tuhan pakai janda-janda yang begini? Supaya lagi-lagi jangan Elia berharap sama manusianya, berharap sama jandanya. Ya, tapi berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap sama Tuhan, jandanya bisa mati sekalipun, tetap saya berharap sama Tuhan. Yang kasih makan saya mati, bagaimana salah Tuhan? Tidak usah takut, kamu tetap berharap sama saya. Ya, terus Sesudah itu ia bersiap, Ya. lalu pergi ke Sarfat. ya, Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. ya. Ia bersuruh kepada Sekian. perempuan, Kenapa Tuhan kok pilih janda kafir, bangsa kafir? Apakah di negeri Israel tidak ada janda? Banyak janda-janda, banyak suami-suami yang mati dalam peperangan, mati dalam kelaparan, banyak sekali. Ya, kenapa kok tidak pilih janda, salah satu janda dari negeri sendiri, dari bangsa sendiri, kenapa dari bangsa lain? Jawabannya satu, karena janda yang dipilih ini adalah janda yang punya iman. Kalau begitu janda-janda di Israel, Tuhan sudah periksa, tidak ada satu yang punya iman. Ini krisis iman. Negeri yang menyembah Tuhan sendiri itu tidak kenal iman, tidak punya iman. Negeri orang kafir, negeri Sidon yang tidak sembahyang kepada Tuhan Allah bisa mempunyai iman. Ada satu yang punya iman. Dan Tuhan mau mengadakan mujizat. Kalau Tuhan mau mengadakan mujizat, Tuhan perlu iman. Kalau tidak ada iman, tidak akan bisa terjadi mujizat. Jadi Tuhan cari orang yang punya iman. Supaya nanti kalau Tuhan mau bikin mujizat, dia hatinya bisa terima, iman itu masuk dalam dia, terjadilah mujizat. Ya. Dan ternyata Tuhan dapatkan satu janda yang miskin. Dan terjadilah mujizat. Karena janda ini punya iman. Ya, coba kita membaca Lukas 4, jangan ditutup. 1 Raja-Raja 17. Lukas 4 ayat yang ke-25 dan 26. Ya. Ya. dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Ya. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Nah, Israel. banyak janda di Israel. Tidak kekurangan janda-janda, banyak krisis. Terus Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. ya, Tuhan Yesus ngomong di dalam Lukas 4. Dia khotbah di Nazaret tentang janda-janda. Ada banyak janda, tapi kenapa Tuhan tidak pilih janda-janda itu untuk Tuhan pakai? Ya. Terus Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, ya, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, dari mereka janda-janda dari Israel. Terus melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Tanah Sidon, tanah kafir. Nah, ini di sini kita lihat karena ada iman. Tidak peduli Tuhan ini bangsa kafir, tapi punya iman. Tuhan pilih dia. Ini aku mau pakai dia. Nanti kamu tinggal di situ. Ya. Ketika Elia tahu makanannya tinggal sedikit, itu tepungnya tinggal sedikit. Air masih banyak, tepung tinggal sedikit. Ya, dan Elia bilang, tolong bikinkan aku tepung, bikinkan aku makanan, roti dari tepung, sedikit saja. Tidak ada Tuhan, habis sudah. Tinggal satu kali makan ini saya dan anak saya. Dan kami mau mati, sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya sampai di situ, sampai ayat 26. Seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya. Jadi saudara, kita tidak disuruh untuk membuat mujizat. Kita cuma disuruh beriman. Dengar baik-baik. Kita cuma disuruh beriman. Berimanlah. Bukan disuruh bikin mujizat. Ya. Mujizat itu urusan Tuhan. Tuhan yang mengadakan mujizat. Bukan urusan kita, bukan urusan dari Elia.
Ya, bukan urusan dari Elia. Saya mau lanjut. Apa bedanya Tuhan dengan manusia? Tuhan itu adalah Allah yang independen, yang tidak bergantung kepada siapa-siapa. Tapi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, yang dependen, ada yang bergantung kepada Allah. Manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Ya, makanya ketika iblis bilang kalau kamu makan buah yang terlarang ini, kamu tidak lagi bergantung dan tidak lagi perlu bergantung kepada Tuhan. Kamu akan jadi seperti Allah. Nah, itu pada saat manusia tidak lagi perlu bergantung sama manusia, manusia jadi lebih hebat tampaknya daripada Allah, manusia jatuh dalam dosa. Ya, itu terjadi dalam Kejadian 3 ayat, coba kita baca. Kejadian 3 ayat yang ke 3 ayat yang ke-5. Ya. Tetapi Allah mengetahui Ya. bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, Ya. dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah, tidak usah bergantung sama Allah lagi. Kamu jadi seperti Allah. Ini jahat sekali, setan ini jahat sekali. Dia mau berusaha supaya manusia diputus hubungannya dengan Allah. Tidak usah kita berhubungan dengan Tuhan, tidak usah kita berharap sama Tuhan, tidak usah kita bergantung sama Tuhan, tidak usah kita menggandol sama Tuhan. Kita sendiri bisa. Ya, percaya diri, kita bisa percaya diri. Ya. Nah, ini akibatnya percaya diri jadinya habis ya, hancur dia. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Dan Tuhan bilang apa? Pada saat manusia tidak lagi merasa perlu berharap sama Tuhan, manusia mau mengandalkan kekuatan sendiri, pada saat itu kamu di luar aku. Kamu seperti carang di luar pokok. Dan pada waktu kamu tidak lagi berada di dalam pokok, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu terpisah dari pokok, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nol besar manusia. Ya, cuma tinggal kesombongannya saja manusia. Tapi nol. Tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita baca Yohanes. Ini ayat-ayat semua ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke ayat 5. Mari kita baca. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Lebih keras. dan aku di dalam dia, Ya. ia berbuah banyak. Ya, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Karena aku yang ada di dalam kamu. Pokok itu yang ada di dalam kamu. Pokok memberikan zat-zat kehidupan, zat makanan tiap hari, pergi ke carang supaya dia bisa berbuah-buah. Jadi kalau dia bisa berbuah, jangan kita merasa hebat. Karena kalau kita bisa berbuah, kita itu dapat asupan makanan dari pokok ini. Dari pokok ini dia pergi ke ranting. Ya. Terus? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar kamu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini perkataan yang jelas dari Tuhan. Di luar aku, kamu nol, tidak bisa berbuat apa-apa. Satu waktu saya khotbah begini, saya bilang, saudara nol, tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Ada satu orang ngamuk dia, marah sama saya. Saya bilang, Anda boleh marah, tapi Anda tidak marah kepada saya. Anda marah kepada firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah minta maaf kepada Anda untuk soal itu. Karena saya harus menyampaikan firman Tuhan seperti apa adanya. Di dalam Markus, kalau salah. Murid-murid datang kepada Tuhan kasih laporan. Matius, ya guru,
orang Farisi itu tersinggung dengan khotbahnya guru, terlalu keras. Jadi batu sandungan. Tuhan bilang, biarkan dia. Tuhan bilang, oh ayo kita pergi ke dia, minta maaf. Apanya yang minta maaf? Ini firman Tuhan, bukan firman Tuhan bisa minta maaf sama dia. Kalau firman Tuhan bisa salah, berarti Tuhan bisa salah. Kalau Tuhan bisa salah, berarti kejadian pasal 1 itu bisa salah semua. Firman Tuhan bisa salah, Tuhan bisa salah. Itu berarti manusia yang diciptakan, ciptaannya Tuhan, itu bisa menyuruh Sang Pencipta minta maaf kepada kita. Itu berarti Tuhan, kita bisa suruh Tuhan, Tuhan minta maaf sama saya. Karena Tuhan bisa salah. Wah, repot ini. Ya, tapi sungguh Tuhan tidak bisa salah. Tuhan itu ya dan amin. Firman-Nya tidak bisa salah. Ya, jadi pada waktu Tuhan tidak datang kepada mereka, tidak. Ya, biarkan mereka itu tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Dicabut. Itu ada dalam Matius pasal yang ke-15 kalau tidak salah. Ya, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Biar saja. Nanti Tuhan Bapak akan cabut. Ya, ayat 12 coba kita baca. Ya, ini orang Farisi memang selalu begitu, selalu mengkritik sama Tuhan. Hatinya keras. Ayat 12 silahkan baca. Inilah perintahku, Ya. yaitu supaya kamu saling mengasihi. Matius 15 ayat 12. 15 ayat 12. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Ya. engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi? Ya, perkataanmu itu sudah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi, kata murid-murid kepada Yesus. Terus Jawab Yesus, ya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di Ya. surga Ya. akan dicabut dengan akan akar-akarnya. dicabut itu, kata Tuhan. Biarin saja itu orang Farisi itu, orang munafik itu. Terus Biarkanlah mereka itu, ya, mereka orang buta yang menuntun orang buta. dan yang kedua Tuhan bilang mereka itu buta menuntun orang buta, sama-sama kecemplung sumur. Ya, karena buta, nggak bisa lihat ya, biarin saja itu. Terus Jika orang buta menuntun orang buta, ya, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. dua-dua jatuh dalam lubang, dikubur sekali di dalam lubang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menuntun, nggak bisa. Ya, jadi di sini kita melihat Tuhan mengajar dengan wibawa yang luar biasa. Saudara, jadi kita tidak disuruh untuk membuat mujizat, kita cuma disuruh beriman. Nanti mujizat Tuhan yang akan kerjakan sendiri. Amin. Ya, Tuhan, manusia itu makhluk dependen, bergantung, mesti bergantung kepada Tuhan. Ya, kita mesti bergantung sama Tuhan. Karena kita diciptakan seperti begitu. Keadaan kita ini mesti begitu. Kalau kita tidak bergantung lagi sama Tuhan, kita jadi manusia yang rusak. Saudara, mengapa pertanyaannya, Tuhan itu kok pilih janda yang miskin, suruh kasih makan sama Elia, dan tidak dalam waktu 1-2 minggu, itu 1 tahun kira-kira, masih sisa 1 tahun lebih. Masa kelaparan, masa kekeringan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak peduli akan kemiskinan daripada janda itu. Tuhan tidak peduli kemiskinan daripada janda ini. Bukankah Tuhan itu Allah yang kaya raya? Amin. Jadi bukan karena dia miskin, mau mati, terus Tuhan bilang, wah enggak bisa, aku enggak bisa pakai dia. Kayak Tuhan itu tergantung sama kemiskinannya janda ini. Tuhan itu kaya raya, saudara. Jalannya saja di sorga itu, dari kerikilnya itu, dari batu emas. Kenapa dia mesti tergantung kepada kemiskinannya janda ini? Ya. Dan perhatikan, Tuhan itu juga tidak bergantung kepada kecukupan seseorang. Ya. Ketika sudah tahu, ketika itu tidak ada orang yang hidup berkecukupan. Semua miskin dan susah
dan mati kelaparan, banyak yang mati. 3,5 tahun tidak ada makanan, tidak ada turun hujan. Bagaimana tanah-tanah itu bisa mengeluarkan buah, bisa mengeluarkan gandum? Tidak ada. Tidak ada orang kecukupan, tidak ada orang kaya. Orang miskin semua susah hidupnya. Jadi mau cari orang kecukupan dari mana? Ya, tapi Tuhan tidak bergantung kepada kecukupan manusia. Untuk memelihara seorang hamba Tuhan yang namanya Elia. Tuhan tidak peduli kepada kemiskinannya. Walaupun dia miskin, Tuhan bisa pakai dia. Tuhan tidak peduli kepada kemiskinannya. Tuhan juga tidak bergantung kepada kecukupannya orang. Cari yang cukup, hidupnya yang jangan yang sengsara begitu. Nanti dia sendiri tidak bisa makan, dia mau kasih makan sama Elia, bagaimana? Tidak bisa. Tuhan tidak bergantung kepada kecukupan. Ya, luar biasa. Contoh saya, pada waktu saya, sebelum saya dilahirkan, ya 69 tahun yang lalu, saya itu banyak bayi-bayi mama yang dikandung itu digugurkan. Ya karena zaman tahun 44 itu susah. Zaman orang Jepang itu menjajah Indonesia 42 sampai 45. Orang Jepang itu, waduh maaf di sini ada orang Jepang? Tidak ada. Kalau ada, Jepangnya sudah bertobat. Itu yang belum bertobat. Waduh, saudara ya, kejam sekali. Ya, orang Indonesia susah semua. Banyak orang Indonesia, orang Chinese, orang semua pokoknya susah. Dijajah sama orang Jepang. Ya, jadi sebelum saya dilahirkan, banyak yang digugurkan. Jadi antara kakak saya terakhir sama saya, itu beda 9 tahun. Karena digugurkan, gugur. Tapi sampai kepada saya, digugurkan tidak bisa. Bukan tidak mau, tidak bisa. Ya, kenapa? Tidak bisa karena Tuhan pilih saya. Ya, bukan saya pilih Tuhan, bukan. Tuhan pilih saya. Itu yang saya tahu. Kalau saya pilih Tuhan, gimana ini bayi yang tidak tahu apa-apa, masih tidak tahu Tuhan, tidak tahu apa, mau pilih, saya mau pilih Tuhan Yesus, tidak mustahil dong, tidak mungkin. Ya Tuhan yang pilih saya, bukan saya pilih dia. Ya, dan syukur Tuhan yang pilih saya, bukan saya yang pilih Tuhan. Kalau saya yang pilih Tuhan, saya bisa salah pilih nanti. Bisa tidak pilih Tuhan, pilih yang lain. Ya, tapi walaupun di mata manusia, saya bisa salah pilih. Ya, saya ini orang begini kok dipilih sama Tuhan, begitu. Ya, pintar juga tidak terlalu pandai juga. Punya titel juga tidak punya titel saya. Ya, kok dipilih Tuhan? Banyak orang yang punya titel. Ya. Bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Ya, the black cat is dead. Cuma itu saja. Bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada saya, melebihi kekurangan saya, melebihi segala kelemahan saya. Itu saja. Ya. Jadi Tuhan memilih saya. Yohanes 15 mengatakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Amin. Kalau kita bisa pilih Tuhan, itu karena Tuhan pilih kita dulu. Tuhan pilih kita waktu kita masih di dalam kandungan, masih di dalam apa yang kita tidak kenal sama sekali, gelap. Itu Tuhan pilih kita dulu. Sampai kita dilahirkan, kita jadi besar, kita pilih Tuhan. Karena Tuhan pilih kita dulu. Bukan karena kita pilih dia dulu.
baru kemudian Tuhan pilih. Tidak, Tuhan pilih kita lebih dulu. Ya. Yang ketiga, tadi kita sudah bilang, kepergian Elia ke Sungai Kirit atas perintah Tuhan. Yang kedua, kepergian Elia ke Sarfat, ke janda Sarfat, atas perintah Tuhan. Sekarang yang ketiga, tepung dan minyak tidak akan habis-habis. Atas perintah Tuhan, selalu atas perintah Tuhan. Ini luar biasa. Ya, coba kita mau baca dalam ayat 14. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tadi ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan. Ada firman Tuhan lagi datang. Selalu ada firman Tuhan yang datang. Ya, kalau tidak ada firman Tuhan, tidak boleh bergerak. Ini Elia. Terus? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ya. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Terus, ayat berapa sekarang? 15. Lalu pergilah ke perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Seperti yang dikatakan oleh Elia. Jadi Elia itu sekarang memperkatakan firman Tuhan. Terus? Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tidak berkurang. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan yang diucapkannya. Diucapkan Tuhan. Dengan perantaraan Elia. Jadi Elia juga mengucapkan. Firman itu mesti diucapkan. Baru firman itu berkuasa. Ya, harus diperkatakan. Ini penting sekali di sini. Coba kita baca Markus 11 ayat 23 dan 24. Mari baca di sini. Jelas. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Siapa yang berkata, mengucapkan perkataan, memperkatakan firman kepada gunung ini. Terus beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya, terus. Asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hati. Terus. Tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu. Apa yang dia katakan dengan mulutnya itu. Firman Tuhan diucapkan itu. Akan terjadi. Akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Akan terjadi baginya. Wah, luar biasa ini. Jadi firman Tuhan itu mesti diucapkan. Firman Tuhan yang tidak diucapkan. Ya, saudara percaya mungkin firman Tuhan itu misalnya jangan kita takut. Ya. Bersama Tuhan kita menang. Tapi kita tidak ucapkan itu. Di luar Tuhan kami bukan apa-apa. Bersama Tuhan kami menang. Kita ucapkan. Kalau tidak diucapkan, itu firman, itu kan disebut seperti pedang yang bermata dua. Itu firman seperti pedang yang tidak dipakai. Sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tapi kita tidak pakai itu pedang. Pedang itu masih ada di dalam sarungnya. Dan kalau saudara menghadapi setan, saudara pegang itu pedang. Pedangnya itu masih ada dalam sarungnya. Setan ketawa. Tidak takut dia. Aku tidak takut sama itu. Pedangmu dalam sarung. Baru dia takut kalau kita buka pedang itu. Kita hunus, itu namanya hunus. Dihunuskan pedang itu. Di hadapan setan itu. Dia baru takut, dia lari. Kapan itu pedang dihunus? Ketika kita mengucapkan perkataan firman itu. Hai gunung, tercampaklah kamu di dalam laut. Ya. Kita ucapkan itu.
Hai sakit, pergi engkau. Kita ucapkan itu. Ya. Jadi saudara, penting sekali. Jangan, firman Tuhan itu sudah diberikan, pedang itu sudah diberikan kepada kita. Tapi kita masih tetap masuk ke dalam sarungnya. Iblis tidak takut, sebab pedang yang di dalam sarung itu tidak berguna. Efesus 6 ayat 11, coba kita baca. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah. Jadi mesti dipegang. Terus? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenakanlah. Pegang itu. Keluarkan itu dari sarungnya. Jangan cuma disimpan aja dalam sarung. Tidak takut iblis. Terus? Karena perjuangan kita. Sekian. Ya. Jadi istilah pedang yang terhunus akan menghasilkan mujizat. Sudah mesti sebut itu. Ya. Selanjutnya, tugasnya dari perempuan janda ini apa? Dan tugasnya Tuhan apa? Tugasnya perempuan janda ini tiap hari mengambil tepung dari dalam sama minyak. Bikinkan makanan untuk 3 orang. Tiap hari. Dia ambil. Tepung itu juga bisa bilang uang kita ambil untuk pekerjaan Tuhan. Tiap hari kita ambil. Ya. Dan tiap hari Allah menambah. Allah menambah. Kita mengambil untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menambah tepung dan minyak. Bagian kita ngambil. Bagian Allah, dia nambah. Jadi kalau kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya dia. Dia akan menambah. Tapi kalau kuali saudara atau buli-buli saudara tidak bertambah, jangan salahkan Tuhan. Karena saudara tidak melaksanakan bagian saudara. Bagaimana Tuhan mau melakukan bagiannya dia. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Bagian janda ini adalah mengambil terus. Tiap hari mengambil terus. Tak sampai berapa ratus hari. Ya, tapi bagiannya Tuhan adalah menambah terus. Selama dia ngambil, ditambah lagi sama Tuhan. Supaya tidak habis. Bible bilang tidak habis-habis itu. Tidak habis. Tuhan tambah terus. Dia ambil terus, Tuhan tambah terus. Bagiannya dia kerjakan, bagiannya Tuhan lengkapi. Tuhan kerjakan juga. Ini luar biasa. Kasih setia Tuhan begitu besar. Kalau kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya dia. Belum terlambat. Ya, jangan bilang, aduh ini minyaknya sudah tinggal sisa sedikit, mau habis. Bagaimana ini? Tepungnya juga mau habis. Tidak ada kata terlambat. Jangan mengatakan mujizat sudah terlambat. Pintu-pintu kemurahan sudah tertutup. Ya, tidak ada itu. Pengampunan sudah tidak ada lagi. Tidak. Masih tetap Tuhan setia. Iblis yang bilang, tidak ada pengampunan. Kemurahan sudah habis. Pintu sudah tertutup. Itu iblis yang. Dan setiap kali kalau kita mengucapkan itu, kita itu mengulangi perkataan si iblis. Kenapa toh kita suka mengulangi perkataan iblis? Kenapa kita tidak mengulangi perkataan Yesus? Banyak perkataan Tuhan. Ya, bersama aku kamu akan menang. Kekuatanmu ada di dalam aku. Kemurahanku masih tetap tersedia. Oh, macam-macam itu perkataan Tuhan. Banyak sekali. Alkitab berkata perkataanku itu mengandung roh dan hidup. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu bukan omongan kosong. Itu roh. Ya, satu roh itu seperti ada satu roh di tengah-tengah.
itu saya tidak bisa jelaskan itu roh itu apa. Tapi itu tidak sama seperti angin biasa. Itu angin, tidak ada artinya. Tapi roh, Bible bilang perkataanku itu adalah roh dan hidup. Coba kita baca Yohanes, karena ini Bible study kita perlu baca ayatnya. 6. Yohanes 6 ayat yang ke 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Ya. adalah roh dan hidup. Dan hidup. Roh dan hidup. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan firman Tuhan di kamar kita, ada roh itu. Roh firman itu di dalam kamar kita. Ya. Damai sejahtera ada di dalam rumah kamar kami, kamar saya. Mesti sudah sebutkan. Jangan roh pertengkaran aja terus yang ada dalam kamar. Mana itu roh damai sejahtera? Katakan itu. Roh damai sejahtera ada di dalam kamar saya. Dan Bible bilang roh damai sejahtera itu ada. Jangan roh marah-marah terus. Roh tidak senang hati, roh kesal, roh jengkel. Itu semua mencuri kegirangan kita. Tidak bisa ketawa kita. Ya, kita sudah diajar, kita tidak mau mempraktikkan, kita rugi sendiri. Orang lain ada yang mempraktikkan. Penting sekali untuk kita mengerti. Kita mesti mengatakan belum terlambat. Katakan belum terlambat. Belum terlambat. Ya. Kita suka mengulang-ulang ucapan-ucapan yang diucapkan oleh iblis. Mari, sekarang kita jangan mengulangi perkataan iblis. Kita mau mengulang-ulang perkataan Yesus. Perkatakan perkataan Yesus. Perkataan firman ini banyak yang bagus, banyak yang baik. Ya, ini kita mesti ucapkan, perkatakan. Ya. Yang keempat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, hujan akan diturunkan. Ada firman Tuhan, perintah firman Tuhan datang. Jadi saya ulang, ada empat perkara. Kepergian Elia ke Sungai Kirit atas perintah Tuhan. Kedua, kepergian Elia ke Janda Sarfat atas perintah Allah. Yang ketiga, tepung minyak tidak akan habis-habis atas perintah daripada Allah. Yang keempat, hujan akan turun. Ini dalam pasal 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Coba tolong bacakan. Hujan akan turun atas perintah Allah. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Ya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, ini luar biasa. Ya, hujan akan diturun. 4 kali ini atas perintah Allah, ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan kepada Elia, harus begini, harus begitu, harus pergi ke Sungai Kirit, harus pergi ke Sarfat, harus tepung itu tidak akan habis-habis. Dan hujan akan turun atas perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi saya lihat di sini ketaatan daripada Elia itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga hidupnya itu saya lihat hidupnya ini Elia ini seperti untuk mentaati firman saja. Dia hidup tuh untuk mentaati firman saja. Semua yang dia taati firman itu jadi. Ya kita terlalu banyak pekerjaan, kita mau jadi hamba Tuhan terlalu banyak kerja ini, kerja itu. Kita ini dipanggil jadi hamba Tuhan untuk satu, mentaati firman Tuhan. Itu saja. Hidup kita ini untuk mentaati firman. Terlalu banyak perkara yang kita kerjakan yang kita tidak perlu, tidak harus, tidak boleh kerjakan. Tapi yang penting itu adalah ketaatan kita, mentaati firman Tuhan. Bagaimana hidup saudara dan saya? Apa kita seperti Elia? Tiap kali firman Tuhan datang, dia kerjakan. Tiap kali kita dengar firman seperti ini, begini,
Ya, mungkin sudah bilang, ya saya enggak seperti Elia. Elia jalan, diam-diam jalan, di tengah sawah, datanglah firman Tuhan kepada dia. Oh ya, kita tidak, siapa bilang? Kalau sekarang firman Tuhan disampaikan, ini apa bukan firman Tuhan datang kepada saudara? Apa sudah mesti tunggu jalan di sawah, di pegunungan naik turun gunung kayak Elia, di sungai Kerit, pinggiran sungai Kerit, baru ada firman Tuhan datang kepada saudara. Baru sudah bilang, ini firman Tuhan. Ini juga firman Tuhan. Tergantung hati saudara percaya atau tidak. Kalau sudah percaya, ini firman Tuhan juga. Setiap minggu kita dengar firman. Setiap hari minggu kita dengar firman. Setiap hari Jumat kita dengar firman. Firman Tuhan begitu banyak kita terima. Lebih banyak daripada Elia. Mengapa kita mengatakan, kita lain di sini. Kita dengar firman Tuhan duduk di kursi yang mahal. Kalau Elia kan tidak. Itu kan perkara lahirnya. Jangan kita ributkan soal yang penting firman datang dalam hati kita, kita mau terima, kita mau lakukan, kita mau perkataan firman Tuhan. Ya, saya akhiri perjalanan daripada orang Majus yang cari bayi Yesus. Itu dihentar oleh apa? Bintang. Tanda-tanda di langit. Dihentar oleh apa lagi? Oleh mimpi. Mimpi didatangi malaikat dan sebagainya. Dikasih tahu, jangan kembali ke jalan yang lama. Nanti ada Herodes akan membunuh kamu. Dihentar oleh apa? Dapat penglihatan-penglihatan. Mereka dapat penglihatan-penglihatan. Ya, bahwa jangan dekat-dekat dengan Herodes. Dengan apa lagi? Dengan nubuatan-nubuatan. Dihentar oleh nubuat-nubuat. Dihentar oleh tanda-tanda zaman. Tapi mereka toh pada akhirnya masih tetap membutuhkan bimbingan firman Allah. Amin. Amin. Sampai di mana? Sampai di Yerusalem, ketemu Herodes, tanya sama Herodes, mana itu raja Yahudi yang baru lahir. Herodes pikun, setengah mati dia, kaget, takut, kumpulkan ahli-ahli Taurat, tanya di mana itu Mesias lahir. Cari, kalau enggak aku bunuh. Begitu dalam hatinya dia, tukang bunuh ini. Dicari, dapat, hey Bethlehem. Engkau bukan penghulu yang terkecil dari antara kota-kota besar di Israel. Mesias akan lahir di Bethlehem. Pada akhirnya toh perlu dipimpin oleh firman Tuhan. Memang ada mimpi, ada nubuat, ada apa, tapi yang terakhir toh firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak sampai di Bethlehem, tidak ketemu sama Yesus. Firman ini loh, ini firman. Ini ada kepastian. Kalau sudah mimpi, ya itu mimpi nanti dulu. Nah, mesti diuji dulu bagaimana. Akhirnya toh mereka membutuhkan firman Tuhan. Ya, memang ada banyak orang munafik di Yerusalem. Itu imam-imam kepala itu, semua munafik itu. Baca Alkitab tapi tidak mau pergi Bethlehem, tidak ada kerinduan mau pergi ke situ. Mereka bisa menuntun orang buta, tapi mereka sendiri buta. Betul Tuhan mengatakan, tidak ada kerinduan mereka mau pergi Bethlehem untuk untuk sujud. Ya, ini orang dari jauh dari Persia, berapa ribu kilometer, rindu mau pergi sampai di Bethlehem, tidak berhenti kalau tidak sampai di Bethlehem. Ya, saudara. Mereka itu adalah orang-orang yang pengolok-pengolok. Orang Parisi, pengolok-pengolok, pencemooh. Yang suka lihat kekurangan orang lain. Ya, mereka suka mengatakan, lihat itu orang Kristen. Baik kalau di gereja. Kalau di kantor, kalau di tempat pekerjaan, di rumah. Kelakuan mereka tidak beda dengan orang dunia. Sama.
Lebih baik saya tidak pergi, saya orang Kristen tapi saya tidak pergi gereja. Nah, mulai kelihatan. Saya lebih baik dari orang-orang itu. Ya, kalau dia mau jadikan itu menjadi alasan orang-orang Kristen yang pergi gereja yang tidak bertobat, mau dijadikan itu sebagai alasan untuk dia tidak pergi gereja, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tidak usah turut campur kita. Kita tidak punya pekerjaan, kita tidak punya satu waktu yang kosong. Kita sibuk, tidak usah bilang sama kita. Itu urus sendiri dengan Tuhan. Kalau orang itu tidak mau pergi gereja karena melihat orang Kristen begini. Tapi tetap kita harus hati-hati membuktikan bahwa hidup kita tidak sama dengan apa yang mereka omong itu. Ya, bahwa kalau di luar kita seperti orang dunia, kita mesti tetap jaga. Jangan sampai seperti itu terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan sampai di Yerusalem malah lebih banyak masalah. Menghadapi Herodes ini pembunuh nih, hampir dia mau dibunuh nih orang-orang. Tapi kita selalu ada masalah. Ya, orang Kristen kapan tidak ada masalah? Selalu ada masalah. Masalah yang kalau kita tunggu masalah selesai, kita ini disetir sama masalah. Kita jadi orang Kristen cuma kita lebih taat kepada masalah. Tidak usah tunggu masalah selesai. Kita terus maju. Ya, bersama dengan Tuhan, masalah kita nanti akan satu demi satu diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kita tidak usah tergantung sama ada masalah atau tidak ada masalah. Masih banyak masalah, saya belum bisa pergi gereja. Jangan, tetap Tuhan itu seolah-olah lebih kecil dari masalah kita. Kita mesti tunggu masalah baru selesai, baru kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita. Perkatakan firman Tuhan, supaya perkataan firman Tuhan itu hidup di dalam saudara. Supaya saudara memiliki pedang roh itu tidak di dalam sarung saudara, di dalam sarungnya. Iblis tidak takut itu kalau pedang yang dalam sarung. Tapi hunus, keluarkan itu pedang. Hunus sekarang di hadapan si setan, hunus, dan dia akan lari, dia takut. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.